Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Pindah tanam adalah salah satu langkah yang paling krusial dalam proses pertumbuhan tanaman. Meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan pindah tanam, mulai dari kondisi bibit hingga cuaca yang tidak bisa kita kendalikan. Seringkali meskipun sudah menyiapkan lahan dan bibit yang baik, petani masih menghadapi kendala yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan menyebabkan kematian bibit. Lantas apa saja faktor utama yang bisa mempengaruhi tingkat keberhasilan pindah tanam, dan bagaimana cara mengatasinya agar tanaman tumbuh dengan optimal? Di video kali ini, kita akan membahas 5 penyebab utama kematian tanaman setelah pindah tanam, serta cara-cara praktis untuk menghindarinya. Yuk, simak video ini sampai selesai untuk memastikan tanaman sahabat bisa tumbuh sehat dan memberikan hasil yang maksimal. Ketika tanaman dipindahkan dari persemaian ke lahan tanam, mereka mengalami fase kritis yang menentukan keberlangsungan hidupnya. Karena biasanya bibit ternaungi dari sinar matahari dan air hujan dan bebas dari hama. Sedangkan setelah dipindahkan ke lahan, bibit langsung akan terbentur dengan hal-hal tersebut. Jika tidak dilakukan dengan tepat, tanaman bisa mengalami stres, layu, bahkan mati. Kendala yang sering dihadapi petani yaitu seperti tanam 5 beki namun melakukan sulaman hingga 8 beki. Bahkan banyak bibit yang baru pindah tanam sudah terkena virus. Pada video kali ini kita akan membahas 5 penyebab utama kematian tanaman setelah pindah tanam serta cara mengatasinya agar tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Yang pertama, pupuk yang belum siap. Tidak sedikit petani menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk dasar dengan dosis berlebih, atau menggunakan pupuk kandang mentah yang belum terfermentasi sebagai pupuk dasar. Bahkan, banyak kasus di lapangan yang jarak antara pupuk dasar dengan tanah penutup pupuk terlalu tipis. Beberapa fakta tersebut terbukti berdampak terhadap kematian bibit pasca pindah tanam. Ketika pupuk kimia berlebih dan tanah penutup pupuk tipis, kemungkinan bibit akan menempel ke pupuk, yang mana hal tersebut menyebabkan plasmolisis terhadap akar bibit sehingga bibit kering. Sedangkan ketika menggunakan pupuk kandang yang masih segar atau belum terfermentasi, nantinya pupuk tersebut akan mengalami proses dekomposisi yang menghasilkan panas. Jika digunakan langsung, panas ini bisa merusak akar bibit, menyebabkan layu, bahkan kematian tanaman. Oleh karena itu, penting adanya proses pendiaman lahan. Kasus lain yang menyebabkan kematian pasca pindah tanam yaitu biasanya petani yang menanam di lahan bekas akan langsung memasukkan pupuk kimia di lubang tanam. Hal tersebut perlu dihindari, terkhusus pupuk yang mengandung unsur N dan Cl. Apabila terpaksa menggunakan pupuk kimia, sebaiknya pupuk kimia dimasukkan ke lubang tanam lalu ditutup tanah terlebih dahulu, baru dilakukan penanaman. Yang kedua, hama di sistem perakaran. Hama di sistem perakaran adalah organisme yang menyerang dan merusak akar tanaman, menyebabkan pertumbuhan terhambat, layu, atau bahkan kematian. Salah satu hama yang mengganggu sistem perakaran adalah uret. Fase hidup uret yang paling mengganggu pertanian adalah fase larva. Ancaman serangan uret berdasar Pranata Mangsa tinggi di bulan Februari. Uret ini akan memakan kulit batang bawah yang dekat dengan tanah, akar tanaman, dan akar yang telah berkembang menjadi umbi. Secara penampakan, tanaman yang terserang uret nanti tanaman akan hidup segan, mati pun tak mau.
Apabila diangkat, akarnya biasanya putus. Pengendalian yang bisa dilakukan yaitu melakukan penaburan karbofuran atau kocor menggunakan insektisida bahan aktif sipermetrin, lambda-sihalotrin, dan diazinon. Selain hama di sistem perakaran, ada juga hama yang menyerang tanaman pasca pindah tanam, seperti moluska, jangkrik, atau respo. Sehingga sebelum pindah tanam harus dipastikan lahan steril dari hama tersebut. Yang ketiga, bibit dalam kondisi kurang baik. Bibit harus diperhatikan dengan baik sebelum pindah tanam agar dapat tumbuh dengan sehat dan kuat di lingkungan barunya. Sahabat harus memperhatikan kondisi visual bibit. Hindari bibit yang daunnya bagus, lebar, namun batangnya kecil. Sebisa mungkin, pilih bibit yang proporsi tubuhnya seimbang, batang kuat, kokoh, dan daun tebal. Apabila bibit sudah ada gejala penyakit seperti bintik kehitaman atau kecoklatan atau bercak, lebih baik tidak usah ditanam. Yang keempat, cuaca. Cuaca menjadi salah satu faktor alam yang berpengaruh terhadap kematian bibit pasca pindah tanam. Namun faktor cuaca ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Kita sebagai petani hanya bisa berusaha dan mengurangi dampaknya. Seperti apabila menanam di musim penghujan yang jelas tanah terlalu lembab berakibat terhadap akar bibit yang busuk, kita bisa menambah arang sekam di media tanam. Arang sekam ini membantu membuka pori tanah, sehingga seimbang antara air dan udara di tanah. Apabila kita menanam di musim kemarau yang kondisi tanahnya terlalu kering, nanti akan menyebabkan bibit layu lalu mati, sehingga direkomendasikan untuk rutin melakukan pengairan. Yang kelima, cara penanaman yang kurang tepat. Tidak sedikit petani masih salah dalam melakukan penanaman. Salah satunya membuat lubang tanam terlalu dalam ataupun terlalu pendek dan menekan bibit terlalu kuat yang kemungkinan memutus akar. Akar yang putus ini memperlama perkembangan tanaman karena tanaman harus menyembuhkan akarnya dahulu baru melakukan pertumbuhan berupa pertumbuhan tunas, perpanjangan akar, dan lain sebagainya. Selain itu, penanaman yang tidak berhati-hati ada kemungkinan akan mematahkan batangnya. Selain itu, batang yang bersentuhan dengan mulsa juga kemungkinan akan mengering akibat panas terik dari sinar matahari dan permukaan mulsa. Memahami faktor-faktor yang paling berdampak terhadap kematian bibit pasca pindah tanam adalah langkah penting dalam memastikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan minim penyulaman. Dengan memastikan lahan siap digunakan, lahan steril dari hama perakaran, memastikan bibit yang dalam kondisi siap digunakan, lebih peka terhadap cuaca, dan melakukan penanaman dengan baik, berdampak positif terhadap keberhasilan dalam budidaya tanaman. Dengan perhatian dan perawatan yang tepat, bibit yang dipindahkan dapat tumbuh kuat dan memberikan hasil yang optimal. Demikianlah sahabat tani, 5 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pindah tanam dan cara mengatasinya. Dengan pemahaman dan perhatian yang tepat, kita bisa memastikan bibit tumbuh sehat dan kuat. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi tanah, bibit, dan cuaca sebelum melakukan pindah tanam, serta pastikan lahan terbebas dari hama. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan memperbesar peluang kesuksesan dalam budidaya tanaman. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga tanaman sahabat tumbuh subur dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.